Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pro 1 Palembang 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Antara waktu sibuk dan senggang. Palembang sore. Sepanjang sore ini segera menemani Anda. Palembang sore ini. Palembang sore ini. Terima kasih pendengar, bersama Anda Palembang sore ini edisi Jumat 10 Maret 2023 bersama saya Hari Sansor yang akan melanjutkan kebersamaan hingga nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kebersamaan kita hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat seperti yang saya informasikan sebelumnya akan kami hadirkan satu dialog. Ini sangat-sangat penting, bukan cukup penting lagi, terutama untuk kondisi-kondisi sekarang ya. Bahaya listrik pada masyarakat umum. Nah, ini adalah edukasinya bersama narasumber kita. Nanti Anda pun bisa berlangsung yang berhubungan dengan topik tentunya di 0711369977 atau melalui pesan singkat kami di WhatsApp 082179279090. Baik pendengar, kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini saya akan perkenalkan langsung narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Ada Bapak Sodikin. Selamat sore Pak Sodikin. Selamat sore. Apa kabarnya di Pak Sodikin? Alhamdulillah baik. Dan juga ada Mbak Tessa. Ya, selamat sore juga Mbak Tessa. Ya, sore. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Bang Sodikin dan juga Mbak Tessa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sodikin, untuk sekarang sebagai PLT Manager WLTG Bombaru. Mungkin demikian. Kalau Mbak Tessa? Ya, perkenalkan nama saya Tessa Kurnia Putri. Saya bekerja di PT Palembang Persero UPT Palembang sebagai tim leader bagian lingkungan. Oke, jadi memang yang berhubungan dengan edukasi kepada masyarakat secara langsung ya. Oke, baik. Pendengar, jadi kesempatan kali ini satu tema edukasi manfaat dan bahaya listrik pada masyarakat umum. Jadi sangat penting sekali dengan kondisi-kondisi yang tanpa kita sadari banyak hal seperti yang kalau beberapa waktu yang lalu, entah itu layangan, entah itu hal-hal yang lain lagi ya. Nah ini, jadi memang waktunya mungkin ada yang ingin bertanya, nanti silakan di 0711369977. Baik. Yang kita tahu ini Pak Sodikin juga Mbak Tessa, yang namanya PLN pasti berhubungan dengan listrik negara ya. Iya, betul. Nah, tapi untuk lebih dalamnya sendiri bergerak di bidang yang lebih detail lagi, apalagi yang istilahnya dikerjakan oleh Pak Sodikin dan Mbak Tessa ini kurang lebih yang seperti apa ini selengkapnya nih, silakan Pak Sodikin atau Mbak Tessa? Ya, jadi kami dari PT LPN Persero Unit Pelaksana Transmisi Palembang ya, atau UPT Palembang yang biasa disingkat, itu merupakan salah satu unit di bawah unit induk penyaluran dan pusat pengatur beban di Sumatera, wilayah kerjanya di Sumatera bagian selatan. Nah, Pak Sodikin kebetulan berada di subunit dari UPT Palembang yaitu WLTG Bombaru. Nah, UPT Palembang, kantor kami itu bertugas untuk mengelola penyaluran
listrik tegangan tinggi dan operasional sistem tenaga listrik di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Kalau kantor kami berlokasi di Jalan MP Mangkunegara 01A Seduduk Putih, Palembang. Oke, itu ya yang selama ini orang tahu ternyata memang fokusnya di sana ya. Di transmisi. Kalau Pak Sodikin sendiri Di Kalau saya sih di subunitnya, Subunit ya. dari UPT Palembang di subunit WLTG Bombaru. Sebenarnya di kita ini UPT Palembang ada 4 subunit, Keramasan, Sudahnya Borang, Rabu Muli, dan Bombaru. Nah itu yang Bombaru saya yang ini kan. Nah untuk tersebar menjadi 25 GI. Dari yang terdekat adalah yang di GI Setubuti sampai ke arah Gunung Megang, sampai ke Tanjung Api-Api dan Sungai Lilin. Oh, itu jadi untuk penyaluran ke seluruh Sumatera Selatan. Iya, benar sekali. Bukan hanya sekedar kota Palembang ya. Ini kalau UPT Palembang ini kan mengelola penyaluran listrik tegangan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan ya, Pak Sodikin ya, Mbak Desa ya. Berarti untuk kantor-kantornya di kabupaten juga hampir menyeluruh ya? Iya. ada 25. 25. Tapi sebenarnya bukan di sebagai kantor sih sebenarnya. Jadi kebanyakan di sebagai gardu induk, gardu penghubung. Jadi 25 itu adalah 25 gardu induk. Yang saya jelaskan tadi yaitu yang dari gardu induk Setu Putih, Sungai Juaro, Bombaru, Talang Ratu, sampai ke terakhir yang di Gunung Megang. Itu ya. Jadi memang ada titik-titiknya ya. Titik-titik Gardu yang penyelenggara. induk. Iya, gardu induk. Gardu induk sendiri itu apa itu Mbak Tessa? Pak Sodikin kalau boleh tahu tuh. Kalau gardu induk adalah penghubung dari pembangkit ke gardu-gardu induk yang lainnya. Jadi dia bisa menyalurkan, kalau kami menyalurkan tegangan tinggi Pak. Jadi di 70 kV, 150 kV sampai di 275 kV. 275 itu. Oke. Itu yang di bidang kami di UPT Palembang. Oke, itu garis besar dan juga masih gambaran kecil ya. Nah, apalagi kalau kita lihat ada di Rifai, di belakang RRI juga ada. Tadi di Seduduk Putih, ya kantornya banyak sekali ternyata di Kota Palembang ya. Apakah sama atau beda-beda ini Mbak Tessa, Pak Sodikin? Kalau untuk itu bisa kita bedakan berdasarkan proses bisnisnya PLN itu. Iya. Jadi secara garis besar itu ada 3 proses bisnis ya. Jadi yang pertama itu pembangkitan itu yang kantornya yang di belakang RRI ini. Terus ada transmisi itu yang kami kelola, dan selanjutnya distribusi yang di Rifai itu. Unit induknya itu. Nah, yang PT Palembang yang tempat kami bekerja sekarang itu sebagai unit transmisinya. Unit transmisi. Ya. Tadi ya untuk penyalur listriknya tadi ya. Mbak Tessa, Pak Sodikin ya. Oh, jadi istilahnya kalau dia ada operasional dan non operasional juga gitu ya. Operasionalnya. Oke. Dan kalau transmisi sendiri itu bagian-bagiannya apa saja itu Mbak Tessa, Pak Sodikin? Mungkin tadi sempat dijelasin dikit sama Pak Sodikin. Kalau bagian transmisi itu fungsinya menyalurkan energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit ya, pembangkit listrik melalui tower-tower transmisi menuju ke gardu induk untuk disalurkan ke pusat-pusat beban atau konsumen. Jadi dia energi listrik dari pembangkit masuk ke gardu, masing-masing gardu itu nanti terhubung dari antar kabupaten maupun kota. Dan gardu itu nanti menyalurkan energi listrik ke pusat-pusat beban atau konsumen sampai akhirnya ke rumah kita. Tadi ya. Panjang jadi prosesnya. Prosesnya panjang antar gardu seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan ya. Itu kalau untuk tower-tower transmisi ini tiang listrik ya. Iya. Sebenarnya kalau biasa kita bilang tiang listrik itu kan biasanya tiang tegangan menengah atau tegangan rendah ya, yang biasa di pinggir jalan yang kecil itu. Nah, sebenarnya kalau yang kami maksud tower-tower transmisi ini tower-tower yang menyalurkan, namanya tower SUTET atau SUTT biasanya orang kenal itu, saluran udara tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi. Yang tegangannya itu besar. Kalau untuk tegangan tinggi itu di 35 sampai 245 kV. Kalau tegangan ekstra tinggi itu 245 kV. Jadi kalau yang di rumah kita itu kan 220 volt biasanya. Kalau ini kilovolt, jadi
tegangan tinggi, ekstra tinggi. Kilo ya. Iya. Dari volt ke kilo itu panjang lagi Ribuan prosesnya ya. Iya. Jadi 70.000 volt kalau yang 70-nya. Yang paling kecil. 70 Iya, kan 70.000 70.000 ya. Jadi sampai yang tertinggi itu di 275 kilo ini, 275.000 volt. Itu yang kami Di Sumatera Selatan. di Sumatera Selatan. Dan itu harus dibagi-bagi juga ya. Iya. Oke, ini tadi ada SUTT, saluran udara tegangan tinggi atau juga ekstra tinggi. Yang lebih tidak asing ini adalah hanya SUTET, ya, yang sangat sering didengar. Kecuali yang SUTT ya. Nah ini bedanya di mana ini? Bedanya di tegangan tadi. Di tegangan tadi. Iya. Nah, kalau ekstra tinggi itu dia di atas 245 kilovolt. Kalau tegangan tinggi aja SUTT itu di bawahnya. Oke. Berdasarkan tegangan. Ekstra tinggi berarti ini sangat berisiko sekali sebenarnya ya, Pak Sodikin ya. Oke. Jadi kira-kira untuk SUTT dan SUTET sendiri ini bisa dijelaskan sedikit ini, Pak Sodikin, Mbak Desa. Mungkin banyak masyarakat yang mengira bahwa adanya SUTT atau SUTET ini berbahaya ya. Padahal untuk sebelum pembangunan ini PLN sudah mengkaji semuanya dari aspek terkait konstruksi dan penyalurannya. Nah, kalau untuk jarak ruang bebasnya itu diatur oleh Permen ESDM nomor 13 tahun 2021, yang mana untuk jarak vertikal dan horizontal tower ke pepohonan yaitu yang 150 kV itu di jarak aman di 5 meter, dan sedangkan untuk SUTET sendiri yang di 275 kV itu jarak amannya sekitar 7 meter. Oh, memang ada hitungan khusus ya, Ada Pak hitungan Sodikin ya itu. Tapi yang jelas kalau untuk pembangunannya sendiri SUTET itu jauh dari pemukiman ya, Mbak Desa ya. Ada juga sih yang Ada juga ya. Oh itu istilahnya tergantung dari titik-titik mana yang harus Iya. Yang harus memang diprioritaskan. perlu listrik, iya. Oke. Nah jadi yang pasti tetap saja kan, walaupun sudah ada pengamanan, perlindungan dan juga sudah pengkajian lebih khusus, namanya ada listrik. Sekecil-kecilnya aluran listrik tetap juga istilahnya bikin kaget, apalagi sampai 70.275 kilovolt ini. Nah ini untuk kondisi SUTET sendiri ini bisa diceritakan ini untuk bahaya-bahayanya sendiri nih Mbak Tessa, Pak Sodikin. Ya, jadi benar ya kalau namanya ngomong tentang listrik itu kan nggak kasat mata ya sebenarnya. Betul, jadi ya memang betul. bahaya, tapi asal kita paham nih seperti yang Pak Sodikin udah jelasin tadi, asal kita paham tentang jarak amannya atau sumber bahaya atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kalau kita lakukan dekat instalasi listrik, asal kita tahu dan kita tidak melakukannya itu tentu aman ya tentunya. Jadi kalau misal contoh-contoh kegiatan yang nggak boleh dilakukan di sekitar instalasi PLN itu juga sudah diatur sebenarnya di peraturan direksi PLN. Ada beberapa kegiatan yang nggak boleh dilakukan di sekitar instalasi PLN. Yang pertama, contohnya mendirikan atau meninggikan bangunan dekat instalasi listrik. Jadi kalau ada rumah yang di dekat instalasi, pasti bawa kabelnya. Mau ditinggikan lagi itu kita harus tahu dulu jarak amannya tadi, kayak ada yang 5 meter, jadi jangan sampai dia melewati batas aman itu. Jadi memang tidak bisa Tidak bisa. asal-asal bangun saja ya. Tapi kalau di bawah itu aman, maksudnya asal tidak melewati jarak amannya tadi. Oke, Contoh tapi yang pertama. tetap pakai perhitungan berarti Iya, ya. ada hitungannya. Terus lalu kegiatan yang membahayakan itu contohnya bermain layang-layang. Tidak boleh anak-anak main layang-layang dekat kabel listrik, itu kan bahaya kalau kabel layangannya nyangkut di kabel bisa kesetrum. Nah bisa ini timbul yang ledakan sangat ya. penting sekali Iya, ya itu ya. soalnya itu kabelnya tanpa isolasi kalau SUTT atau SUTET itu. Jadi, Oh, ya. Sama yang ketiga contohnya menebang atau memangkas pohon yang dekat dengan kabel listrik. Jadi kalau memang ragu-ragu nih nanti ditebang dia malah menimpa ke jaringan, lebih baik hubungin petugas PLN. oh memang ada regulasinya ya. Iya, Pak takutnya Sodikin ya. menimpa kan timbul ledakan bisa bahaya ke orangnya maupun bahaya bagi instalasi. Ya itu yang ketiga. Lalu yang keempat, merusak, menabrak, membongkar atau melakukan aktivitas pembakaran dekat instalasi. Itu juga tidak boleh, kayak kita ngerusak instalasi towernya dari besi-besi towernya, lalu melakukan pembakaran, misalnya bakar sampah dekat instalasi PLN, takutnya nanti apinya membesar kayak gitu kena kabelnya, itu juga berbahaya. Lalu menggali atau mengeruk tanah dekat instalasi, dekat pondasi tower kami, nah itu dikhawatirkan nanti merusak
kekuatan dari pondasinya, takutnya towernya bisa roboh. Oke, jadi istilahnya memang sudah ada dan kemungkinan juga istilahnya ini yang secara garis besar yang sering terjadi di sekitar masyarakat ya. Belum lagi hal-hal lain yang istilahnya pasti banyak sekali hal-hal yang tentunya harus masyarakat juga sadari akan bahayanya ya. Mbak Tessa ya Pak Sodikin. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya juga nanti bersama Mbak Tessa juga Pak Sodikin, silakan nanti di 0711369977. Sebelumnya kami informasikan juga pendengar, saat sekarang menunjukkan tepat pukul 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan waktu asar wilayah Kota Palembang dan sekitarnya ini akan masuk tepat pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat nanti. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Ya baik pendengar, kita masih berlanjut dengan dialog kita di kesempatan sore hari ini mengenai edukasi manfaat dan bahaya listrik pada masyarakat umum ya. Nah ini mungkin dari Pak Sodikin sedikit, Pak Sodikin sendiri bisa ada ditambahkan mengenai tadi Pak bahaya-bahayanya ini. Pasti kan kalau berbicara bahaya pasti ada untung ruginya, tapi kebanyakan tidak ada untung, kebanyakan ruginya ya. Tentunya banyak Pak ya pihak yang dirugikan Pak, mulai dari rumah tangga, sudahnya kegiatan banyak yang tertunda, udahnya industri listrik, pabrik itu banyak yang berhenti produksi. Oke. Kalau berujung kalau misalnya diakibatkannya fatal itu bisa merugikan perekonomian Pak. Jadi karena gangguannya kan kalau bersifat fatal, jadi bisa merugikan ini. Itu tadi ya, contoh kecilnya tadi hanya bermain layang-layang dan menebang pohon ya. Benar. Padam nanti Padam. Oh, jadi memang kalau untuk menebang pohon sendiri, walaupun misalkan di salah satu rumah tidak bisa asal-asalan juga ya Mbak Tessa kalau ya? jaraknya jauh ya, misalnya kelihatan emang jauh, Oke lah, mungkin ya. aman ya. Cuman kalau kita ragu ini bakal kena nih misalnya, itu lebih baik menghubungi petugas PLN. Petugas PLN ya. Oke, ada yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini. Halo Pro 1, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu, dengan siapa di mana Bu? Ini dari Bu Lita di Perumnas. Ibu siapa? Bu Lita di Perumnas. Ibu Lita di Perumnas. Ada yang ditanyakan Bu Lita, silakan Bu Lita. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ini saya sebagai warga Perumnas ini mau nanya Pak. Yaitu tante saya ini masih memakai listrik yang subsidi 450 watt. Gimana prosedur untuk penambahan daya? Berapa yang bisa didapat itu? Apa 900 watt masih atau harus 1000 gitu? Itu aja Pak, makasih. Oke, ya baik, terima kasih banyak Ibu Lita. Ini agak di luar topik ya Mbak Tessa, Pak Sodikin, tapi mungkin bisa diinformasikan untuk soal pemasangan ini Pak Sodikin, silakan. Untuk Ibu di 900 watt ya, jadi bisa ditambahkan Bu dari apa? Menjadi 450 tadi. 450 ya? 450. 450 bisa 900, bisa juga di 1300. Tapi kalau mau di ini lebih baik melalui aplikasi di PLN, ada namanya aplikasi PLN Mobile. Nah, di situ kita bisa request ya, permintaan untuk pasang baru atau penambahan daya. Dan di situ nanti ada ininya, menu di aplikasi PLN Mobile. Oh, di sana lengkap sudah ya. Jadi diregistrasi dulu berdasarkan nomor ID pelanggan dan KTP. Nah, di situ nanti bisa request secara online dan juga bisa ada di sana ada simulasi berapa anggaran biayanya di situ. Oh, semuanya lengkap jadi Lengkap ya. di Bisa PLN dapat Mobile. berapa Sambil dari rumah watt ya. tadi ya. Bisa upgrade berapa watt seperti Ya. itu ya, dan juga biaya simulasi biayanya berapa yang dibutuhkan tadi bisa ya. di request di situ dan ini. Itu juga termasuk bertanya langsung pada operator ya? Ya bisa kalau mau ke operator di 123 Oh, oke, Oke, kode masih area terpisah ya. 123. kode area Palembang 123 itu bisa di ini. Itu juga bisa langsung, juga bisa pakai mobile tadi ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi dampaknya ini sangat vital, kita tahu listrik ya Mbak Tessa ya Pak Sodikin ya.
Kalau sampai sejauh ini di Kota Palembang terutama ini gangguan-gangguan yang seperti apa nih? Apalagi kita dengan kepadatan penduduk yang semakin meningkat, kebutuhan listrik yang juga semakin meningkat, pasti permasalahan juga meningkat ini ya. Gimana tuh? Kalau di UPT Palembang sih banyak gangguan yang disebabkan banyak oleh di luar kendali seperti alam, misalnya petir, sudahnya gangguan hewan, sudahnya ada juga yang bersumber dari manusia ya, seperti pencurian, pencurian besi tower, layang-layang, sudahnya penebangan pohon. Untuk yang fatal sih sering beberapa tahun ini terjadi seperti di tahun 2018 itu ada di arah Betung Sekayu, itu karena ada pencurian besi siku, itu 2 tower rubuh itu jadi memakan waktu lama juga ya, sekitar recovery, tapi kami harus cepat recovery untuk melakukan penyaluran yang lebih cepat gitu. Pencurian apa tadi? Besi siku tower. Besi siku. Itu terjadi di 2018, 2019, 2021. Itu di ini. Itu sangat-sangat vital sekali ya. vital. Ini termasuk juga harus diedukasi ya, karena barang-barang seperti itu efeknya efek Meluas. domino ya, meluas ya. Ada lagi mungkin Pak Sodikin? Kami menghimbau ya agar masyarakat juga bisa berpartisipasi ya kalau ada yang menemukan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan Ilegal, ya. masyarakat, ini tolong dilaporkan ke kami gitu. Oke. Yang hanya seperti itu kita tidak bisa menebak. Baik, dan juga beberapa kondisi-kondisi gangguan lainnya juga yang sempat terjadi juga ya Pak Sodikin ya. Ya. Dan ini kalau untuk laporannya sendiri apa kemana ini? Kalau untuk laporan misalnya ada aktivitas yang mencurigakan misalnya ya, itu bisa ke petugas PLN terdekat. PLN Iya, terdekat misalnya ya. ada kantor PLN terdekat itu bisa dilaporkan ke sana. Kalau untuk Tower SUTT itu juga kami sebenarnya ada namanya petugas ground patrol ya, biasa patroli tiap minggu mengunjungi tower, itu mungkin bisa dilaporkan ke pihak petugas kami. Petugas ya, jadi sama Pokoknya petugas PT PLN. PLN manapun bisa kami dilaporin kayak gitu. Oh, Nanti kami kan terkoneksi istilahnya. Udahnya kami juga kan ada beberapa titik ada namanya papan Pelang bahaya. Di Itu ada situ kontak ada personnya. tercantum juga nama Kontak. yang bisa dihubungin ya. dihubungi. Ini kira-kira kalau kita kan kalau berbicara mengenai pasti berbicara mengenai oknum ya Mbak Desa ya Pak Sodikin. Ini apakah ada sanksi-sanksi yang akan diberikan kalau pengerusakan terhadap instalasi listrik ini, mengingat vital sekali karena untuk masyarakat banyak ya. Iya. Jadi kalau contohnya yang udah pernah terjadi tuh kayak tadi pencurian besi siku di tower, itu mengakibatkan tower roboh ya. Tower roboh akibatnya nggak bisa menyalurkan listrik ke beberapa daerah. Nah kalau sudah kayak gitu itu bisa masuk ke dalam KUHP pasal 406 dan 408 tentang pengerusakan. Ancaman hukumannya biasanya maksimal 4 tahun penjara, dan kalau yang lebih fatal lagi nih misalnya blackout provinsi maupun pulau, karena kan kita sistem penyaluran listrik itu interkoneksi, pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme kalau dia ada unsur sabotasenya. Tidak Dan- main-main ya. Iya, dan membahayakan objek vital strategis milik negara. Ancaman pidananya bisa hukuman seumur hidup atau pidana mati. Itu kalau ada unsur sabotase, kesengajaan kayak gitu. Karena kita kan yang namanya instalasi PLN itu kan aset milik negara ya. Betul. Objek vital nasional yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Blackout ya. Iya, Jadi blackout. untuk seluruh pulau, seluruh Iya, kota mungkin ya, itu bisa dikarenakan sampai pidana hukuman mati atau seumur hidup. seumur hidup. Wah, sampai pidana mati ya. Iya. Nggak bisa main-main ini ternyata memang. Ya karena memang ini adalah objek vital dan strategis milik negara. Jadi karena untuk halayak banyak ya, untuk manfaatnya sendiri. Ada yang bergabung, silakan Pro 1, selamat sore. Selamat sore, Selamat sore Ibu, dengan siapa di mana Bu? dengan Ibu Ria Ibu Ria di mana Bu? di Banyu Asin. Banyu Asin. Oke. Ada yang ingin ditanyakan Bu seputar edukasi listrik ini Bu, silakan Iya, Bu Ria. baik. Terima kasih. Ini Mbak sama Bapak ya, narasumber. Ada beberapa pertanyaan ini, tapi ini nggak tahu ini menyimpang apa tidak ya. Saya mau tanya yang pertama begini, seberapa
bahayanya sih kalau ada tower yang ada di lingkungan perumahan. Nah, tower itu mungkin towernya mungkin tower yang kayak sejenis apa, ada XL apa gitu yang kayak Oh, operator ya, ada betul operator. tower. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada tiang listrik di halaman rumah, kira-kira itu berbahaya gak masuk di halaman rumah? Berbahaya apa tidak? Nah, terus yang ketiga, Pak ya, adakah tim untuk mengecek, karena di daerah Kenten Laut kalau ya ada kejadian, bukan kejadian sih, dia tuh pertasnya 450, tapi kok ada ini, nggak apa-apa, nggak turun-turun, apa itu tergolong maling ya gitu. Jadi maksudnya ada nggak tim-tim yang datang untuk mengecek yang mereka maling listrik itu gitu. Itu saja pertanyaan, terima kasih. Oke, Selamat sore. selamat sore kembali Bu Ria, terima kasih banyak Pak Sodikin, Mbak Desa mungkin bisa langsung dijawab, silakan. Mungkin yang untuk tower mungkin di kami kan sudah diperhitungkan masalah jarak aman ini, insya Allah aman. Untuk sutet ini insya Allah diaman, sama juga dengan tiang di 20 kV selama jarak amannya masih terpenuhi itu ya, aman tadi ya. Walaupun istilahnya di tengah-tengah perumahan ya. Walaupun ini. Kita juga kalau untuk pemantauannya itu kita kan ada medan listrik, medan magnet ya, yang ditimbulkan dari adanya SUTT atau SUTET itu kita juga pantau secara periodik sebenarnya. 6 bulan sekali itu kita kunjungan lapangan, kita ukur medan listrik, medan magnetnya ada standar yang harus dipenuhi dan hasilnya ya aman sejauh ini. Kalaupun memang hasilnya melampaui baku mutu, nanti ada tindak lanjut dari kami, misalnya peninggian tower dan lain-lain. Tapi sejauh ini masih aman, yang terutama yang di dalam kota Palembang yang lintas pemukiman itu aman. Oke. Untuk pemantauannya. Yang tadi terakhir yang kasus, kasus yang pencurian ya. Nah itu mungkin salah satu penyebab bahaya listrik juga itu Pak. Itu Salah satunya kalau pencurian kan tidak ada pengaman ya, pengaman. Nah itu kalau konslet itu bisa terjadi kebakaran. Nah, lebih baik tidak usah dilakukan. Iya. Kalau tim ini setahu saya sih ada namanya tim OPAL namanya, operasi pencurian listrik itu ada tapi bukan di bagian kami gitu. Di unit layanan di pelanggan. unit layanan pelanggan. Oke. Kalau udah ada kegiatan mencurigakan begitu mungkin bisa dilaporkan aja. Dilaporkan. Biar diselidiki lebih lanjut. Cuman kalau untuk upayanya sih biasanya ada ya Kak ya, kalau Ada. dari unit layanan pelanggan Dari itu unit ada biasanya. ya operasi penertiban kayak gitu. Oke. Di pengecekan. Jadi tadi salah satu hal yang harus diperhatikan ada juga pengamanan ya dari soal keamanan dari listrik, walaupun listrik rumah juga sangat berpotensi bahaya kalau istilahnya tidak hati-hati ya Pak Sodikin Benar ya. sekali. Oke. Itu kalau untuk masyarakatnya sendiri harus seperti apa itu? Mungkin harus lebih aware ya terhadap bahaya listrik. Kayak sebenarnya itu sempat yang dibilang oleh Mbak Tessa ya, listrik itu tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Karena saya mungkin di luar tema ya yang saya tanyakan, karena banyak sekali seperti orang yang kadang-kadang hal sepele memanjangkan kabel dengan banyak sekali steker seperti yang menumpuk. Nah ini apakah juga termasuk hal yang harus diperhitungkan, apalagi kebanyakan orang awam yang memasang nih. Nah, jadi kira-kira sarannya seperti apa itu? Itu termasuk yang membahayakan karena semakin ditumpuk itu semakin panas peralatannya. Ya. Apalagi dipakainya 24 jam misalnya. Nah, begitu. Udahnya ditinggal dipulang kan. Itu kan berarti kita memang jadi berpotensi ya. Berpotensi. Oke, ada yang ingin bergabung juga nih Pak Sodikin. Mbak Tessa, halo Pro 1, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Alika? Ibu anak, Oma Oma. Prabu Prabu Poli, Bu Ali ngapain dari Balikpapan ya? Oma Ana, ada yang ingin karena selalu dengar RRI, jadi ada talkshow itu didengar terus dianalisa gitu ya. Oke, terima kasih banyak Oma. Ini kebetulan Oma di Prabu Muli ini pasti ya, tadi salah satu titiknya juga ada di Prabu Muli. Ada yang ingin ditanyakan Oma, silakan Oma. Ada Bang Aris beberapa poin, nggak apa-apa ya. Iya silakan Oma. Iya, yang pertama, selamat sore para narasumber. Iya, Selamat sore. Salam sehat ya, Bapak sama Ibu ya. Betul. Iya, pertanyaannya gini, apa sih hubungannya sebenarnya
hujan dengan listrik gitu ya. Setiap hujan padam listrik. Terus yang kedua, kalau memang kabel-kabel yang di pohon itu berbahaya gitu, tapi bisa jadi kali berbahaya karena angin jadi kegesek-gesek kali ya. Apakah ada tim untuk pemeriksaan setiap di jalan, apa di mana, apa di perumahan, apa di depan rumah pohon-pohon itu, biar apa namanya dipangkas begitu, biar nggak terjadi yang tidak diinginkan gitulah ya, contohnya kayak kebakaran gitu. Ada timnya nggak sih Pak gitu? Terus yang ketiga, kalau kita menghidupkan air dari sumur kan pakai mesin, posisi mesin itu di luar dekat sumur, tidak ditutup sama sekali gitu. Nah kita menghidupkan mesin itu sedang hujan turun gitu, itu boleh apa tidak sih? Apakah itu menyebabkan nanti terjadi konslet? Alat elektronik yang terkena air langsung ya Bu ya. Kayak mesin itu lah Bang Aris gitu kan. Oke, Jadi dia mana? hidup gitu, kita hidupin tapi dia kan kena hujan gitu, basah ya. Itu bisa nggak menimbulkan konslet gitu? Yang terakhir nih Bapak, kalau Om ini lewat yang ngeliat kabel-kabel itu ya berantakan sekali, tapi nggak ngeri ya. Terus di kabel-kabel itu ada kayak kawat-kawat kecil mekar-mekar, itu apa sih itu kegunaannya gitu Pak gitu? Bisa? Oke, nanti dijawab ya Oma. Ada lagi iya, Oma? Halo? Halo Oma ya? Iya, ikan kawat kecil-kecil kayak mekar kayak kembang gitu. Apa Kawat sih itu? kecil-kecil Gunanya mekar apa ya. gitu? Iya, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Sama-sama, Bang Aris. Oma. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli, Pak Sodikin, Mbak Tessa, mungkin bisa direspon, dijawab pertanyaan Oma Ana dari Prabu Muli ya. Ini setiap hujan padam listrik. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit. Mungkin yang pertama ya pas hujan ya sering ini. Itu sebenarnya yang dijawab dari pertanyaan nomor 2. Kan ditanya kenapa sih ada tim nggak yang menebang pohon yang di situ kan, yang di jaringan itu kan. Nah itu sebenarnya kalau hujan kan ada angin Pak ya. Angin itu bisa pohon yang dekat dengan jaringan itu menyenggol jaringan listrik. Nah itu bisa menyebabkan ini. Banyak kemungkinan berarti Pak. Kemungkinan. Petir juga bisa. Tapi memang sangat berpotensi sekali pada saat hujan ya. Petir juga itu salah satu penyebab utama juga petir yang bisa menyebabkan listrik mati. Walaupun kita udah ada proteksi, cuman kadang kan dengan besarnya petir itu kan mungkin sudah tidak. Apalagi kondisi yang tergantung di luar, jadi potensi alam dan potensi manusia sangat-sangat berkemungkinan sekali ya Pak Sodikin yang Bu Tessa ya. Masih hujan. Insya Allah lah kami kedepannya melakukan perbaikan lah, jangan sampai kalau hujan mati lampu insya Allah. Kami terus-menerus berimprovisasi ya. Nah ini Oma Ana, jadi 2 pertanyaan Oma itu adalah jawaban sebenarnya. Kalau salah satunya ya. Untuk tim itu sendiri mungkin selama ini petugasnya terus melakukan pemangkasan, cuman karena panjangnya jaringan dan keterbatasan personil mungkin itu yang ini. Kadang kita juga temuin kendala di lapangan itu ada yang pohonnya nggak boleh ditebang. Iya benar. Itu kita kesulitan kan. Jadi kalau udah ada pohon yang nggak boleh ditebang, ya kita kesulitan kayak gitu. Ya ada kasus di tempat-tempat tertentu yang nggak boleh dipangkas, ditebang di kebunnya. Nah sedangkan itu jalur. Jadi walaupun di titik sana bersih misalnya, di sini masih ada pohon yang nggak boleh tebang, ya mengganggu yang sebelahnya gitu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk jalurnya sendiri harus steril ya. Harus steril, benar. Steril ya. Sudah dibebaskan kayak gitu. Itu untuk meminimalisir kondisi tadi seperti hujan dan segala macam. Karena satu gesekan di satu titik saja bisa berpengaruh ke lain-lain ya. Karena jaringannya menghubungkan daerah ke daerah lain. Interkoneksi. Bedanya yang pertanyaan yang ketiga menghidupkan pompa air. Kalau pompa air di hujan sebenarnya di pompa air ada isolasinya ya. Kalau isolasinya, cuman untuk lebih amannya bagusnya pompa air itu dikasih rumah biar lebih aman. Takutnya isolasi ada kebocoran ada kebocoran isolasi yang menyebabkan
bisa kesetrum. Oke, Oma mungkin bisa jelas tadi Oma akan lebih baik Oma ya. Ya lebih baik Oma. lebih baik menghindari dikasih yang tidak rumah Oma. Sudahnya yang jaring-jaring kecil ya, yang kayak Kawat sepertinya kecil. kawat kecil itu menurut saya kayak sepertinya pengaman binatang kayak binatang, kalau pengaman yang binatang, jaring-jaring jaring-jaring di bawah Gimana itu. sih bentuknya? Dia ada Mbak Tessa? jaring-jaring. Kalau nggak salah dia bukan dengan besi sebenarnya ya. di besi, bukan besi kayak sebenarnya Kayak untuk kain kayak kain apa? Iya. kain kayak Pengaman binatang. Oh, Kadang yang tuh dia- model ini, model jaring laba-laba. Iya, Ya, benar. saya juga Kalau saya penasaran nangkapnya itu. itu. itu Itu kan pengaman binatang sebenarnya. pengaman binatang. Oh, Kalau itu tupai memang kayak gitu. disengaja dipasang. Disengaja Iya. itu salah satu untuk mengantisipasi biar jangan padam. Sebabnya kan di jaringan itu ada trafo ya, untuk menurunkan dari 20 kV ke 220 volt untuk ke rumah. Nah itu kalau disinggapi tupai apa monyet itu kan bisa terjadi gangguan. Itu salah yang saya sebut di awal itu ada gangguannya dari binatang, dari alam. Nah itu salah satu antisipasi dari Apalagi yang melintas hutan lebih banyak Iya, lagi gangguannya ya. benar sekali. Itu. Nah saya juga terjawab pertanyaannya. Sebenarnya juga apa itu putih-putih itu sarang laba-laba. Terima kasih Om mewakili saya. Oke, jadi tadi faktor alam, faktor manusia bisa kalau faktor alam kita memang tidak bisa prediksi, tapi sudah sangat jelas ya tadi ya Pak Sodikin ya Mbak Tessa ya tadi angin kencang, hujan, petir dan segala macam. Sementara kalau faktor manusia ini bisa lebih banyak lagi ya. Nah kalau misalkan dari yang bersumber dari manusia ini kira-kira ya tadi kegiatan-kegiatan dari PLN ini gimana itu Pak Sodikin yang sangat berpotensi sekali untuk bahaya ini? Di kami sih sebenarnya rutin ya di pemeliharaan ya, seperti pemeliharaan harian, bulanan, sudahnya tahunan, dan juga ada juga kami yang setiap hari ada namanya petugas ground patrol untuk mengecek tiap tower itu. Sudah juga dilakukan pengukuran seperti medan listrik, medan magnet, sekaligus untuk melihat perkembangan pembangunan di sekitar. Kadang kan orang membangun rumah kan tanpa sepengetahuan kita kan. Nah itu pas kita bangun kita berikan seperti sosialisasi lah untuk tentang jarak aman dari pembangunan itu biar jangan sampai terkena jaringan kita, dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak keamanan. Di luar dari itu kita juga melakukan pendekatan masyarakat ya, dengan dilakukan program TJSL atau Corporate Social Responsibility. TJSL ini kalau dulu tuh CSR-nya PLN ya, maupun bekerja sama dengan YBM PLN. Nah, TJSL yang pernah kami lakukan yaitu pernah dilakukan pembuatan MCK dan sumur bor itu di daerah Banyuasin dan perbaikan masjid di sekolah dan sunatan massal gitu. Oke. Jadi istilahnya apa yang sudah dilakukan dari PLN sendiri, baik dari sistem pengamannya itu sudah direncanakan ya dengan kondisi alam masing-masing ya, Mbak Sodikin ya, Mbak Tessa ya. Oke baik pendengar yang ingin bergabung masih saya nantikan di 0711369977 dan juga untuk Anda pendengar masih akan berlanjut, tapi kita jeda dulu untuk yang satu ini masih dalam dialog interaktif menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Waktu itu kamu pakai baju merah, yang ku tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan menyusuri kota, dan cinta kita seperti Indonesia. Walau kini kau ada di Wakatobi, yang jelas-jelas aku di Raja Ampat. Luasnya lautan memisahkan kita, oh indahnya bercinta di Nusantara. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan.
perlu ada perjuangan seperti pahlawan. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi khatulistiwa. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan seperti pahlawan. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka dengan sebuah lagu. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa bersama di bawah langit senja, di mana kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi yang indah di khatulistiwa. Acara televisi malam ini nggak ada yang asik. Politik semua. Bosen buka laptop aja. Andi, kamu di mana, Andi? Televisi dinyalakan kok tapi nggak ditonton sih? Andi di kamar, Bu. Lagi buka laptop sambil denger radio. Andi, kalau televisinya nggak ditonton, lebih baik dimatikan. Kan bisa lebih menghemat biaya listrik. Ya, Bu. Nanti Andi matiin. Gunakanlah listrik di rumah Anda seperlunya saja. Karena menghemat listrik berarti kita sudah menghemat biaya. Hemat listrik, hemat biaya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Baik pendengar, masih dalam dialog interaktif bersama PLN, edukasi manfaat dan bahaya listrik pada masyarakat umum ya, yang tentunya ini sangat-sangat berpotensi sekali terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari, apalagi di musim penghujan, kondisi banjir dan lain-lain. Ini sangat berkemungkinan sekali bisa terjadi, apalagi dengan dampak yang ya tadi kalau listriknya cukup besar ya kita takut hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi sampai yang merenggut nyawa juga tidak sedikit sekali ya. Ya Pak Sodikin ya, Mbak Tessa. Nah jadi mungkin apalagi dengan kondisi cuaca yang saat ini musim hujan, banjir, apalagi juga terjadi banjir bandang, mungkin pasti ada sangat-sangat terjadi gangguan ya. Kira-kira apa ada tips dan triknya bagi orang-orang yang tinggal di kawasan rawan banjir ini Mbak Tessa, Pak Sodikin? Ya jadi benar sekali ya, kalau ketika terjadi banjir itu biasanya PLN akan memadamkan listrik rumah pelanggan yang terendam air ya, atau gardu distribusinya terendam air, biasanya PLN itu langsung memadamkan. Nah, kalaupun belum padam itu bisa
hubungi 123 PLN 123. Karena kan dia mendadak kan, yang namanya banjir itu kan langsung Betul, datang. betul. Kalau emang listriknya belum padam itu telepon aja PLN, nanti dipadamkan. Nah kalau saat banjir, saya udah banjir ini, matikan instalasi listrik di dalam rumah. Jadi listrik, cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung, lalu naikkan alat elektroniknya ke tempat yang lebih tinggi, sama matiin MCB-nya itu, lalu hubungin instalasi terkait penanggulangan banjir. Nah kalau memang nanti banjirnya udah surut, pastikan peralatan elektroniknya itu semuanya dalam keadaan kering sebelum dicolok kayak gitu kan. Kalau udah banjirnya udah normal, nanti normalnya dilakukan itu setelah dipastikan instalasi listrik itu kering dan ada penandatanganan berita acara kalau emang udah clear kayak gitu banjirnya. Kalau untuk info seputar PLN juga bisa dilihat di Instagram resmi PLN, itu @pln_id. Jadi itu sih tipsnya kalau untuk pelanggan yang tinggal di daerah rawan banjir. Jadi sebenarnya caranya sangat-sangat mudah sekali sebenarnya. Cuman karena saking mudahnya kita menganggap itu sepele, jadi suka lupa. Iya. Oke, Pak Sodikin, mungkin ada yang ditambahkan seputar tips trik ini? Mungkin pesan aja ke masyarakat, maksudnya untuk karena kita nih sama-sama membutuhkan listrik, Pak. Betul, termasuk juga orang listriknya ya, orang PLN. Kami juga membutuhkan listrik. Kami berharap sih masyarakat dengan acara ini bisa lebih aware, lebih dengan instalasi PLN ya, baik itu di rumah atau tuh di instalasi PLN yang di luar rumahnya, untuk menjaga demi keselamatan bersama. Kami harapkan juga untuk segera melaporkan bila ada anomali atau yang berpotensi untuk merusak atau mengganggu instalasi kepada pihak PLN. Gitu. Mbak Tessa, mungkin ada juga yang ingin disampaikan, Mbak Tessa? Kalau kami mungkin sebenarnya PLN itu udah launching aplikasi ya, yang dapat memudahkan pelanggan karena kita masuk era digitalisasi. Sejak kapan itu Mbak Tessa? Udah dari tahun kemarin lagi ya. Udah setahun masih ya? Terus berkembang kayak gitu aplikasinya. Itu namanya PLN Mobile. PLN Mobile ini bisa di-download di Play Store atau App Store. Kegunaannya macam-macam, jadi bisa untuk permohonan penyambungan baru, penambahan daya, isi token listrik, bayar listrik, laporan gangguan, dan kalau mau swadaya catat angka meter juga bisa. Jadi semuanya bisa kita lakukan dari rumah aja sekarang, nggak perlu datang ya. Sudahnya di PLN Mobile juga, saya juga ada download aplikasinya. Itu bila ada gangguan itu kita dapat notifikasi bila ada padam. Jadi berapa lama estimasi ya, jadwalnya gitu, jadwal pemadaman ataupun walaupun ada gangguan misalnya padam mendadak, itu ada langsung ada notif. Sedang dilakukan perbaikan, estimasinya berapa jam. Berarti memang istilahnya pemadaman berjadwal itu memang disengaja ya. Ada yang sengaja. Kebutuhannya emang untuk maintenance. Bila kita download aplikasi mobile ini, kita tahu ini daerah ini padam. Kita dapat di notifikasi dari aplikasi itu. Nah itu dia tuh. Kalau download dari aplikasi mobile tadi PLN Mobile. PLN Mobile namanya. Termasuk juga istilahnya apa yang disampaikan, ditanyakan, hal-hal istilahnya keluh kesah dan pengaduan juga semuanya di sana ya. Pengaduan gangguan juga bisa. Cepat dia tindak lanjutnya insya Allah. Kita bisa lihat, misalnya kita lapor nih, rumah kami mati listrik penyebabnya ini, nanti diminta fotonya. Kita bisa lihat track recordnya nanti, petugasnya udah di jalan kayak gitu, kita bisa tahu. Itu juga dilengkapi dengan kayak pembayaran listrik, itu bisa juga lewat aplikasi itu. Pembelian token, sama berita-berita terkini lah pokoknya. Seputar pokoknya PLN, listrik, kebutuhan kita di situlah tempat pusatnya ya itu ya. Oke, baik. Ini Pak Sodikin juga Mbak Tessa, kebersamaan kita sudah di penghujung ini ya. Jadi mengenai hal-hal ini tentunya banyak sekali istilahnya hal-hal yang sangat berpotensi sekali yang harus kita hindari Mbak Tessa ya. Pak Sodikin, mungkin sebagai penutup apa yang disampaikan kepada masyarakat? Mungkin kalau kami dari PLN ya, karena listrik ini merupakan kebutuhan bersama ya, jadi semua masyarakat butuh listrik untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya dan sangat mendukung perekonomian ya. Jadi hendaknya kita sama-sama menjaga keamanan instalasi listrik demi kenyamanan bersama. Jadi ya kita saling bantu-membantu lah
Kalau ada kegiatan yang membahayakan bisa di stop, bisa dilarang, bisa dilaporkan ke PLN. Oke. Jadi laporkan ke 123 tadi 123 juga ya? atau ke petugas PLN terdekat. Pak Sodikin ada yang disampaikan pada pendengar kita sore hari ini, Pak Sodikin? Mungkin kurang lebih sama ya. Kita harus lebih ini lagi tentang bahaya listrik, lebih ini. Jadi tidak sekedar di sutet-sutet, di SUTT, atau di rumah juga. Di rumah juga harus lebih ini, lebih hati-hati. Termasuk juga instalasi pun akan lebih baik itu langsung ke ahli listriknya atau ke PLN atau gimana nih bagusnya nih kalau saran dari Mbak Tessa sama Pak Sodikin? Kalau misalnya untuk mau kayak nambah daya segala macam itu lebih baik hubungin langsung ke petugas PLN. Tergantung kebutuhan tergantung berarti kebutuhan, ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Tessa, Pak Sodikin sudah hadir di sore hari ini Studio Pro 1 RRI Palembang dengan dialog interaktif kita. Juga yang sudah bergabung bersama kami di 0711369977 bersama Bapak Sodikin, manajer ULTG Bombaru PLN UPT Palembang. Juga ada Mbak Tessa Kurnia Putri, tim leader lingkungan PLN UPT Palembang sudah hadir. Tentunya nanti kita nantikan kira-kira ada topik yang lain yang lebih hangat ya. Karena namanya listrik ini kadang-kadang banyak ini istilahnya ceritanya ya. Mungkin nanti bisa bergabung kembali untuk di lain kesempatan ya Mbak Tessa dan juga Pak Sodikin. Baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk dialog sore hari ini. Kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana seperti biasa Anda akan ikuti Warta Belajar Sumba. Untuk hari ini Jumat 10 Maret 2023 akan disiarkan dari Pro 1 RRI Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Saya Haris Ansor, masih dalam Palembang sore ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati